Halo, kembali lagi nak, kita belajar IPA masih bersama Ibu Tumorang. Nah, hari ini kita belajar mengenai reproduksi pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan mengamati gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Silakan nak diamati. Nah, dalam pengamatanmu kembali Ibu ingatkan, gunakan alat indera. Oke, hasil pengamatanmu silakan catat ke dalam buku tulismu ya nak ya. Baik, kita mulai. Nah, untuk tujuannya sudah Ibu buatkan di depan. Kita lanjut berikutnya. Nah, materinya. Perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau dibilang vegetatif, berarti secara tak kawin atau secara aseksual. Namanya secara aseksual berarti tidak melibatkan sel gamet. Berarti kita ambil kesimpulan nggak perlu 2 individu, cuman 1 individu. Berarti bisa melibatkan bagian-bagian tubuh, atau bahasa di sini menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Di mana vegetatif ini terjadi secara alami atau secara buatan. Namanya secara alami, berarti tidak ada campur tangan manusia. Ya terbentuk gitu aja. Kalau dia vegetatif buatan, berarti karena ada bantuan manusia. Orang baik kita ya. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk vegetatif alami, misalnya dengan cara membelah diri. Membelah diri bisa kita temukan pada organisme tingkat rendah. Misalnya di sini ada gambar dari kelompok alga. Nah, artinya 1 individu menjadi 2 individu. 2 individu akan membelah lagi berarti menjadi 4 atau kelipatan 2 pangkat N. Kemudian berkembang biak dengan spora, bagian yang kedua. Berkembang biak dengan spora kita jumpai pada lumut dan paku. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut. Berkembang biak dengan tunas, berarti artinya pada induk itu akan dijumpai di sebelahnya tanaman-tanaman kecil. Misalnya, ini pada apa dia nak gambarnya? Bagus. Masih nampak ya? Oke, lidah buaya, pisang, dan lain-lain. Kemudian berikutnya dengan cara umbi batang. Kira-kira menurut kamu ini nak gambar apa? Iya, gambar. Oke, ubi jalar atau ubi rambat. Nah, jadi sebenarnya ubi rambat yang kita makan itu adalah pembengkakan daripada batang. Makanya kalau ubi rambat ini kita biarkan pun di atas tanah berhari-hari, pasti nanti yang muncul itu mata tunas. Karena itulah alat perkembangbiakannya. Kemudian berkembang biak dengan umbi akar. Misalnya di sini siapa namanya nak? Oke, lobak, berarti pada bagian akar dia mengalami pembengkakan. Dimana kalau umbi akar ini nak, kalau lobaknya kamu tanam pasti dia nggak tumbuh. Tapi harus ada yang namanya pucuk batang ini. Pasti nanti dia mengeluarkan tunas. Nanti dicoba di rumah ya. Kemudian menggunakan umbi lapis. Berlapis-lapis umbinya. Paling nampak dia itu misalnya pada bawang merah. Nah, kemudian berikutnya dengan cara rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Kita nanam jahe, yang ditanam apa? Jahenya. Jangan lagi gitu. Tapi apa? Yang ditanam adalah akar tinggal. Sama itu dengan ini tanaman apa dia nak? Iya, tanaman laos atau lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada geragi. Geragi hampir mirip dia nak dengan rizoma. Bedanya kalau rizoma nanti dia nak di dalam tanah, kalau ini nanti dia adanya di permukaan tanah, menjalar dia di atas ya nak ya. Macam rumput teki, rumput gajah,
rumput Jepang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tunas adventif. Ini kita jumpai pada tanaman cocor bebek. Kamu lihat di sini yuk, banyak kali tunas-tunasnya. Bayangkanlah 1 tahun udah berapa itu. Ya, tunas liar. Nah, sekarang kita masuk kepada vegetatif buatan. Dari sini nampak ada gambar orang, ya kan? Iya, karena orang lah ataupun manusia adalah yang turut campur tangan ya, di mana tanaman mencangkok dilakukan pada apa? Ya, bagus pada tanaman buah-buahan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, dengan cara menyambung pucuk atau mengenten. Nah, balik lagi ada gambar tangan manusia. Nah, pucuknya disambungkan. Misalnya, ada tanamanmu si A. Tanaman A ini manis rasanya, tapi batangnya nggak kokoh. Yang sebelahnya lagi ada tanaman A juga. Cuman rasanya di situ manis, tapi yang penting untuk ini dia nak penggabungannya. Ada nanti dia sebagai batang kokoh, ada yang batang lemah, ada yang buah manis, ada yang buah asam seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk menempel. Kita lihat di sini, balik lagi ada juga manusianya. Ya, tempel mata tunas. Kemudian berikutnya dengan cara merunduk. Ini bisa kamu jumpai nama tanamannya ada di depan kantor guru kita. Bunga alamanda warna merah. Kemudian berikutnya, di sini yang penting itu apa? Kalau nanti dia batangnya itu atau rantingnya sudah menyentuh permukaan tanah dan ditimbun, udah potongkan saja dia dari induknya, pasti tumbuh merunduk. Kemudian yang terakhir dengan cara setek. Ini misalnya kita lakukan pada nanam ubi kayu ataupun bunga kertas ya nak ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Selamat pagi.